Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nazia. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Ahli Maksiat dan Ahli Ibadah. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Rasulullah SAW pernah berkisah tentang dua orang bersaudara dari kalangan Bani Israel. Yang satu sering berbuat dosa, sementara yang lain sebaliknya, yaitu sangat tekun beribadah. Yang terakhir disebut ini, rupanya tak henti-hentinya menyaksikan saudaranya itu melakukan sebuah dosa, hingga mulutnya tak betah untuk tidak menegur. "Berhentilah," sergahnya. Teguran seolah hanya masuk melalui telinga kanan dan keluar lagi lewat telinga kiri. Perbuatan dosa masih berlanjut, dan sekali lagi tak luput dari mata saudaranya yang rajin beribadah itu. "Berhentilah," serunya kembali. Kemudian si pendosa lantas berucap, "Tinggalkanlah aku bersama Tuanku. Apakah kau diutus untuk mengawasiku?" Kemudian saudara yang ahli ibadah pun menimpali, "Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memasukkanmu ke surga." Kisah ini tertuang dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad. Di ujung hadis tersebut melanjutkan, tatkala keduanya meninggal dunia, keduanya pun dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada yang sungguh-sungguh beribadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Apakah kau telah mengetahui tentangku? Apakah kau sudah memiliki kemampuan atas apa yang ada dalam genggamanku?" Drama keduanya pun masih berlanjut dengan akhir yang mengejutkan. "Pergi dan masuklah ke surga dengan rahmatku," kata Allah kepada si pendosa. Sementara kepada ahli ibadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wahai malaikat, kiringlah ia menuju neraka." Kisah di atas menyiratkan pesan kepada kita untuk tidak merasa paling benar untuk hal-hal yang sesungguhnya menjadi hak prerogatif Allah. Tentunya beribadah dan meyakini kebenaran adalah hal yang paling utama. Tetapi menjadi keliru tatkala sikap tersebut dihinggapi takabur dengan menghakimi pihak lain, apakah ia bahagia atau celaka di akhirat kelak. Kemudian sebuah kata bijak menyebutkan, perbuatan dosa yang membuatmu menyesal akan jauh lebih baik ketimbang beribadah yang disertai dengan rasa ujub. Hadis sahih yang lainnya diriwayatkan oleh Muslim menjelaskan peristiwa ini terjadi pada umat Bani Israel. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, dan kemudian ia pun berkata, "Siapa yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni orang itu?" Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Rasulullah SAW pernah menegur seorang perempuan Ansar yang solihah, yaitu bernama Ala. Keluarganya menampung Utsman bin Mas'un, yaitu sahabat muhajirin yang terkenal dengan ahli ibadah. Ketika Utsman wafat, dia pun berkata, "Rahmat Allah membersaimu wahai Abu Sa'ib. Aku bersaksi bahwa Allah telah memuliakanmu." Mendengar ucapan Ala, Rasulullah menegur, "Dari mana kamu tahu bahwa Allah telah memuliakannya?" Allah kemudian menjelaskan bahwa orang boleh saja berharap seseorang diliputi kebaikan atau husnul khotimah karena rekam jejak perbuatannya. Akan tetapi, dia tidak boleh memastikan nasibnya, karena itu merupakan otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap dan mendoakan itu boleh, memastikan itu tidak boleh. Selanjutnya Ala berkata, "Aku bersaksi, kamu adalah orang yang baik," tanpa mencatut otoritas Allah dan memastikan nasibnya. Mungkin Rasulullah SAW tidak akan menegurnya. Kemudian Rasulullah mengajarkan prinsip tauhid yang tinggi, dan kemudian beliau pun bersabda, "Aku ini Rasulullah.
Dan demi Allah, aku juga tidak tahu bagaimana nasibku. Ini tentu saja pelajaran bagi umatnya. Karena Rasulullah telah dijamin oleh Allah, pelajaran yang sama disampaikan Rasulullah di dalam sabdanya. Tidaklah seseorang di antara kalian yang selamat karena amalannya. Kemudian sahabat bertanya, "Tidak juga engkau, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Tidak juga aku, tanpa rahmat Allah yang menyelimutiku." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hendaknya disadari bahwa nasib manusia semua ada di tangan Allah, bukan di tangan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan telah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW, "Tak ada sedikit pun wewenangmu dalam urusan mereka itu. Apakah Allah menerima tobat mereka, atau justru malah mengazab mereka?" Quran Surat Ali Imran ayat 128. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.